Khotbah pada hari ini diambil dari buku Markus, Injil Markus pasal yang pertama. Dan apa yang akan kita lakukan, saya mengajak Anda untuk memperhatikan berbagai suara yang ada di dalam bagian pertama atau pembukaan Injil Markus ini. Dimulai dengan Markus 1 ayat 14 dan 15 sebagai pengantar. Setelah Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, Yesus datang ke Galilea, mengabarkan Injil Kerajaan Allah, dan berkata, "Waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah di tangan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Kalau kita mundur ke belakang, di ayat 9 dan 10 kita baca bahwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan ketika Yesus keluar dari air, dalam Alkitab, New King James Version dia katakan, "He saw the heavens parting." Ia melihat langit terbelah dan roh turun kepadanya seperti burung merpati. Kata terbelah, bahasa Grekanya skizo. Di dalam New International Version dari Alkitab bahasa Inggris dikatakan the heaven is torn open, sobek terbuka. New Revised Standard Version, langit sobek terbelah. Dan kata ini penting karena berbeda dari kata yang digunakan oleh Matius ketika menceritakan peristiwa yang sama. Di Matius 3 ayat 16 dikatakan ketika Yesus keluar dari air, lihatlah langit terbuka, anoigo, kepadanya, dan ia melihat roh Allah turun bagaikan burung merpati dan hinggap di atasnya. Jadi Markus menggunakan kata kerja skizo, sementara Matius menggunakan kata kerja anoigo. Dan ini penting. Anoigo artinya terbuka. Sesuatu yang terbuka bisa tertutup kembali. Sementara kata skizo, robek, artinya sesuatu yang tidak bisa dipulihkan kembali. Kalau sobek, mau ditutup kembali pun ada tanda jahitannya. Dan Markus secara strategis menempatkan kata skizo di pembukaan dan di penutupan Injilnya. Saya sudah pernah bahas ini beberapa waktu yang lalu di gereja. Di pembukaan, Yesus keluar dari air, akan memulai pelayanannya. Langit sobek. Ketika Yesus mengakhiri pelayanannya, tergantung di kayu salib dan menyerukan suaranya yang terakhir, menghembuskan nafasnya yang terakhir.
tabir bait suci. Kembali kata yang sama, sobek menjadi dua. Kenapa saya bahas ini? Menunjukkan pentingnya Markus 1 ayat 15. The time is fulfilled. Waktunya sudah genap, yaitu menggambarkan suatu tonggak dalam sejarah yang tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Kedatangan Yesus memulai pelayanan penebusannya. Nah, selesai cerita baptisan Yesus, maka kita lihat pelayanan Yesus di Markus 1. Mengusir roh jahat dari seseorang yang dirasuk setan. Menyembuhkan ibu mertua Petrus dari demam tinggi yang dideritanya. Menyembuhkan banyak orang dan mengusir roh jahat dari banyak orang. Dan terakhir, menyembuhkan seorang yang menderita kusta. Semua yang dilakukan Yesus di dalam pelayanannya ini bisa disimpulkan dengan satu kata: pemulihan, restoration. Ketika seseorang dibebaskan dari roh jahat, kepribadian orang itu dipulihkan. Selama ini ada kekuatan lain yang menguasai kepribadiannya. Ibu mertua Petrus. Jadi di dalam rumah tangga inilah level wanita yang tertinggi. Ibu mertua. Ada ibu mertua, ada istri, ada anak perempuan. Dan yang paling menentukan suaranya atau status sosialnya paling dihormati adalah ibu mertua. Kalau kita baca dalam cerita ini, banyak orang ke rumah Petrus. Ketika ada tamu, siapa yang sibuk? Istri, ibu. Dan ibu-ibu yang lain ikut membantu. Dan terutama, ibu mertua ingin ambil bagian dalam melayani para tamu. Kondisinya yang sakit membuat dia tidak bisa berpartisipasi di dalam apa yang terjadi. Bahkan dia sedang menderita. Maka ketika Yesus menyembuhkan demamnya, ayatnya mengatakan, ibu itu melayani. Karena itulah fungsi sosialnya yang tertinggi, bisa melayani para tamu bersama dengan putrinya yang merupakan istri dari Petrus. Orang sakit, orang banyak yang sakit, orang banyak yang dirasuk setan. Dalam kondisi mereka tidak bisa hidup normal di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena kondisi mereka, apakah itu badani atau kejiwaan dan rohani. Ketika orang-orang ini disembuhkan, mereka bisa kembali berfungsi secara sehat di dalam komunitas mereka. Orang yang sakit kusta terbuang dari masyarakat. Ketika dia disembuhkan, dia bisa kembali tinggal dan hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Dan ini poin yang penting, bahwa mujizat kesembuhan bukan yang terakhir, tetapi restoration, pemulihan posisi seseorang di tengah-tengah komunitas masyarakatnya, itulah yang terbaik, bisa berpartisipasi dan menjadi berkat bagi orang lain dan orang banyak. Dan ini jadi penting
bahwa Markus pasal 1 berbicara tentang restorasi atau pemulihan. Karena Yesus berkata, waktunya sudah genap. Kita sudah bahas tadi. Kerajaan Allah sudah di tangan, sudah ada melalui kehadiran Yesus. Bertobat dan percaya kepada Injil. Saya ingin mengajak kita memperhatikan kata bertobat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata tobat minimal mempunyai 5 arti. Sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku. Dia bertobat, itu artinya. Atau kembali kepada agama atau jalan atau hal yang benar. Bertobat. Nah, arti yang ketiga adalah ungkapan perasaan seseorang, yaitu tobat saya menganggap merupakan ekspresi bahwa dia tidak sanggup melakukan apa yang harus dilakukan. Atau yang keempat, rasa heran. Tobat saya melihat anak itu. Maksudnya kesal dan sebal melihat tingkah laku seorang anak nakal. Atau kata jera. Nah, kata jera ini, arti kelima, hampir sama dengan yang pertama, kecuali yang kelima ini tidak ada hubungan moral dan etika di sana. Dalam kamus itu digunakan, saya tobat menggunakan ganja atau apa. Jadi itu berhenti melakukan dari apa yang dilakukan selama ini. Belum tentu dalam konsep dosa, dalam konsep agama, tetapi sesuatu yang tidak baik. Yang saya maksudkan di sini, di dalam bahasa Ibrani, kata untuk bertobat itu dari kata suv, yang artinya kembali, return. Yang mana bisa berarti physically make a turn, secara fisik seorang bergerak melakukan apa? Merubah arah jalan yang sedang ditempuhnya. Tapi juga bisa melakukan perubahan atau berbalik secara rohani. Dan yang ketiga, memulihkan, to restore. Nah, di dalam Injil Markus, restoration lebih merupakan makna dari to repent. Karena tidak cukup seseorang bertobat secara kegiatan intelektual dalam pikiran. Tetapi seperti pelajaran sekolah sahabat tadi, dia perlu kembali hidup sebagai orang yang baik atau diperbaiki atau yang berubah, sehingga dia bisa memberi kontribusi yang positif kepada masyarakat di mana dia hidup di tengah-tengahnya. Dan inilah yang Yesus lakukan, memulihkan kondisi negatif dari banyak orang. Di ayat 1, di pasal 1 ayat 32. Pada petang hari ketika matahari sudah terbenam, mereka membawa kepadanya semua orang yang sakit dan mereka yang dirasuk roh jahat. Dan sebagai respon di ayat 34, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak dari mereka yang menderita berbagai penyakit dan mengusir banyak
roh jahat. Maka seperti yang sudah saya katakan tadi, baik orang yang dirasuk roh jahat sebagai pribadi di sinagog, ibu mertua dari Petrus, orang-orang sakit yang jumlahnya banyak yang dibawa kepada Yesus, maupun orang kusta yang nanti akan kita baca ceritanya. Semuanya ini adalah orang-orang yang dipulihkan sebagai pribadi ke dalam komunitas di mana mereka hidup. Ciri-ciri dari orang yang tidak bertobat adalah mereka hidup dalam satu komunitas, tetapi efek mereka adalah efek negatif. Sementara orang-orang yang bertobat adalah orang yang membawa efek positif di dalam komunitas mereka. Dan di dalam cerita proses kesembuhan ini, kita akan melihat atau memfokuskan kepada cerita yang terakhir, yaitu orang yang menderita penyakit kusta. Tapi untuk bisa memahami apa yang terjadi, kita perlu melihat berbagai suara di dalam Markus pasal 1 ini. Ada suara Tuhan, ada suara roh jahat, dan ada suara dari seorang penderita kusta. Suara Tuhan, Markus 1 ayat 10 dan 11. Segera keluar dari air, ia melihat langit sobek dan roh turun kepadanya bagaikan burung merpati. Lalu suara datang kepadanya dari sorga. Engkau adalah anakku yang kekasih. Kepada siapa aku berkenan. Dan apa yang terjadi, seperti kita sudah bahas di cerita Injil Matius beberapa sahabat yang lalu, suara Tuhan menyebut Yesus sebagai anak yang kekasih adalah janji bahwa masing-masing kita adalah anak-anak kekasih dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Jadi suara Tuhan ini menunjukkan kasih Tuhan kepada umat manusia. Dan itulah sebabnya Yesus berkata di Markus 1 ayat 15, kerajaan Allah sudah di tangan. Kerajaan Allah sudah datang. Allah akan menunjukkan kasih-Nya lebih hebat dari yang sebelumnya di dalam sejarah dunia ini. Dan selesai baptisan, kita baca cerita. Ada orang di dalam rumah ibadah yang dikuasai oleh roh najis. Dan orang itu berteriak, katanya, biarkanlah kami. Apa urusan kami dengan engkau, Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menegur dia, berkata, diam, dan keluarlah daripadanya. Maka kita lihat sekarang ada orang berseru, tetapi yang keluar adalah suara, kata-kata dari
roh najis atau roh jahat, bukan suara orang itu. Dan kembali di ayat 34 dikatakan, Yesus menyembuhkan banyak dari orang sakit yang menderita berbagai penyakit, mengusir banyak roh jahat, ditambah, dan dia tidak mengizinkan roh-roh jahat itu berbicara. Jadi tadi kepada satu orang, kepada roh jahat yang ada di orang itu dia katakan, diam, keluar. Sekarang kepada roh-roh jahat dia tidak izinkan mereka bicara. Jadi suara-suara roh jahat didiamkan oleh Yesus. Bukan didiamkan, maksudnya Yesus tidak perlu, tapi dibuat diam. Bahasa Indonesianya susah. Lalu, sekarang kita datang ke ayat 38. Yesus berkata, marilah kita pergi ke kota-kota yang lain. Di dalam konteks ini, ketika Yesus sedang berpindah dari satu kota ke kota yang lain, maka datanglah seorang kusta kepadanya, memohon kepadanya, bersujud kepadanya, berkata kepadanya, jika engkau mau, engkau bisa membuat aku tahir. Kenapa ayat 38 dan 40 ini penting? Ketika Yesus berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, ada orang kusta datang kepadanya. Oleh karena di Imamat 13 ayat 45 dan 46, kalau ada seorang menderita kusta, dia harus berseru, najis, najis. Dan dia harus tinggal di luar perkampungan, di luar kota. Jadi sekarang kita bisa bayangkan, ketika Yesus hendak masuk ke satu kota, di luar sana, di luar dari pemukiman, ada orang kusta yang hidupnya terbuang. Dan orang ini datang kepada Yesus. Yang menarik, orang kusta ini berbicara kepada Yesus, mengeluarkan suaranya kepada Yesus. Tidak ada yang suruh, dia mengambil inisiatif sendiri. Dan sekarang yang menarik kalau kita baca Injil Markus pasal 1, sebelumnya ketika ada orang bicara, Yesus menyuruh orang itu diam. Tetapi kemudian keluar daripadanya menunjukkan bahwa yang disuruh diam itu roh jahat. Lalu di ayat 34 ketika ia mengusir roh jahat dari banyak orang, dia tidak mengizinkan mereka bicara. Jadi sementara roh jahat demi roh jahat disuruh diam oleh Yesus, tiba-tiba ada manusia yang bicara. Dan manusia ini adalah seorang kusta, seorang yang najis. Pertanyaannya, apakah suaranya akan didengar atau tidak oleh Tuhan? Kalau kita lihat, sebelum kita sampai kepada orang kusta ini, semua orang yang mengalami kesembuhan dari Yesus di Markus pasal 1, tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang menyampaikan suara mereka. Ada seseorang di rumah ibadah mereka yang dirasuk oleh roh najis dan dia berseru.
Yang berseru bukan orang itu, roh najisnya. Ibu mertua Petrus dikatakan terbaring sakit dengan demam. Dan mereka melapor kepada Yesus di ayat 30. Dan di ayat 31, maka Yesus datang kepadanya, mengangkat tangannya, membuat ibu itu bangun dari posisi tidurnya karena tangannya ditarik oleh Yesus, dan jamahan Yesus menyembuhkan dia. Tapi ibu ini tidak dilaporkan, tolong panggil Yesus, tolong semua. Dia tidak bersuara. Dan di ayat 32 sampai 34, mereka membawa kepadanya semua orang sakit dan semua yang dirasuk roh jahat. Orang-orang ini dalam kondisi pasif dibawa. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Yesus mengusir roh jahat dari mereka, memulihkan mereka. Tetapi tidak satu orang pun yang bersuara. Maka ketika orang kusta ini menyampaikan suaranya, tidak seperti roh jahat yang disuruh diam. Suara orang ini didengar. Ayat 41. Maka Yesus tergerak oleh belas kasihan yang sangat dalam, mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau. Karena orang itu berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau bisa membuat aku tahir. Maka Yesus berkata, aku mau. Tahirlah. Berbeda dari semua orang yang sudah mengalami kesembuhan di Markus pasal 1. Orang kusta ini mengambil inisiatif untuk dirinya sendiri, menyerukan suaranya, memohon kesembuhan, dan mendengar suaranya. Tuhan digerakkan oleh belas kasihan yang sangat dalam. Dan sekarang ceritanya jadi menarik. Minimal buat saya. Dan nanti mudah-mudahan bisa dibagikan daya tarik cerita ini. Sebelum cerita orang kusta, kita sudah mendengar suara Tuhan di sana. Kita sudah mendengar suara roh jahat menunggangi seseorang dan orang-orang lain. Lalu sekarang kita datang kepada suara dari orang kusta ini, diikuti oleh suara Yesus. Tapi setelah Yesus menyembuhkan orang itu, dia katakan, pergi kepada imam. Maka sekarang orang ini harus menunggu suara imam, dinyatakan tahir atau tidak. Dan di dalam menentukan tahir atau tidak, dalam menghadap imam, mereka sedang mengikuti suara Musa. Karena yang sedang diikuti adalah hukum Musa. Ada banyak suara di sini. Dan kalau kita lihat, yang paling lemah suaranya adalah suara orang kusta ini. Ada suara Allah, ada suara roh jahat, ada suara Yesus, ada suara imam, ada suara Musa. Apalah suara dari seorang penderita kusta.
Tapi justru yang menarik, suara yang paling lemah inilah yang menggerakkan menjadi energi seluruh cerita. Di dalam kondisi normal, orang kusta ini tidak punya suara. Kenapa? Dia sudah dihukum oleh hukum Musa yang diumumkan oleh imam. Jadi hukum dan imam sudah mematikan suaranya. Tetapi suara yang tidak ada harganya ini, suara seorang terhukum oleh karena kondisi tubuhnya yang najis. Kalau suara itu disampaikan kepada imam, tidak ada gunanya. Kalau suara itu dibuat untuk membaca hukum Musa, dia dianggap najis. Tidak ada gunanya. Ketika suara yang tidak ada harganya ini disampaikan, diserukan kepada Yesus, terjadi perubahan yang luar biasa. Yang pertama, kali ini suaranya didengar. Imam hanya bisa menghukum. Peraturan Musa hanya bisa menghukum. Mereka tidak mendengarkan suaranya. Sementara disampaikan kepada Yesus punya efek yang luar biasa. Kenapa? Kustanya sembuh, tiba-tiba suara imam dan suara Musa tidak berkuasa lagi untuk mempersalahkan dia. Wibawa dari imam dan wibawa dari Musa berhenti di hadapan orang ini. Seperti ilustrasinya, polisi hanya berkuasa ketika kita melanggar. Hakim, suara hakim berkuasa, kamu dihukum 10 tahun ketika kita melanggar. Tetapi kalau kita hidup lurus, suara hakim hanya berkuasa kepada orang lain, tapi tidak punya efek kepada kita. Nah, dalam cerita ini, orang ini di dalam kustanya, dia tidak punya suara. Tetapi sekarang Yesus memulihkan kondisi tubuhnya, mendengarkan suaranya, memulihkan suaranya, sampai suara-suara yang menghukum dia tidak punya kuasa lagi. Maka inilah cerita pemulihan di Markus 1. Suara yang tidak berharga menjadi sangat berkuasa. Kenapa? Di dalam cerita, selain Allah Bapa yang mengumumkan bahwa Yesus adalah anak kekasih, suara Yesus adalah suara yang paling powerful di atas suara roh jahat, di atas suara imam, di atas suara Taurat Musa. Tetapi suara Yesus yang maha kuasa ini digerakkan oleh suara orang kusta yang suaranya tidak ada harganya ini. Maka pertanyaannya sekarang, siapa lebih powerful? Orang kusta ini atau Yesus? Karena Yesus bergerak oleh suara orang ini. Dan ini adalah pelajaran yang paling dalam tentang doa. Seberapapun tidak berdayanya kita, seberapapun tidak berharganya kita, ketika kita berdoa, maka suara yang tidak ada harganya itu menggerakkan suara yang paling berkuasa di alam semesta. Dan
ketika suara yang maha kuasa itu bergerak, kita menikmati atau mengalami hasil yang luar biasa. Itulah sebabnya di masa pandemi ini kita adakan acara doa berantai. Terima kasih kepada saudara-saudara yang mengusulkannya dan kita yang secara setia melakukannya. Tiap-tiap jam, tiap-tiap setengah jam, hari demi hari, minggu lepas minggu. Kenapa? Suara kita yang lemah itu sedang menggerakkan suara yang paling berkuasa di alam semesta. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, ketika Tuhan Yesus menahirkan, memulihkan orang kusta ini, ayat 43 dan ayat 44. Dan dengan tegas ia mengamarkan dia dan menyuruh dia pergi segera. Dan berkata kepadanya, jangan bicara apapun kepada siapapun. Maka drama ceritanya jadi kembali lagi. Orang ini disuruh diam. Di ayat 25 kita baca bagaimana Yesus menegur roh jahat dan berkata, diam dan keluar dari orang itu. Di ayat 34 ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang dirasuk setan, dia tidak mengizinkan roh-roh jahat itu berbicara. Maka sekarang kembali Tuhan Yesus melarang orang ini bicara. Bedanya, orang ini dilarang bicara setelah suaranya didengar. Sementara roh jahat ini ketika mengeluarkan suara, suara mereka dipatahkan. Dan yang lain sebelum mereka bersuara sudah tidak diizinkan. Maka sementara sama-sama disuruh diam, kita akan melihat perbedaannya. Kenapa orang yang disembuhkan ini Tuhan amarkan dengan sangat serius. Say nothing to anyone. Jangan berkata apapun kepada siapapun. Mulai Sabat depan, pelajaran sekolah sahabat kita tentang mision, penginjilan, pengabaran Injil, dan kita harus bicara kepada semua orang. Maka adalah menarik untuk melihat kenapa orang yang disembuhkan ini justru Tuhan Yesus katakan jangan bicara kepada siapapun. Bukan ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada seisi kampungmu. Apa yang terjadi? Di ayat 45. However, akan tetapi. Kenapa however? Orang ini yang disuruh diperintahkan jangan mengatakan apapun kepada siapapun, akan tetapi dia pergi dan mulai menceritakan ini dengan bebas dan menyebarkan apa yang terjadi. Akibatnya, Yesus tidak bisa secara terbuka masuk ke dalam kota. Dia harus tinggal di padang gurun. Dan orang datang kepadanya dari berbagai penjuru. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ketika orang kusta itu berseru, Tuhan, jika engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Yesus yang digerakkan oleh rasa
kasih dan belas kasihan, mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu sambil berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Yang terjadi adalah ketika Tuhan Yesus menjamah orang kusta itu sembuh. Ini tidak normal. Biasanya orang yang menyentuh orang kusta, orang sehat ini jadi terkontaminasi persis dengan virus corona. Maka kalau orang melihat dan orang mendengar bahwa Tuhan Yesus menjamah orang kusta, menurut hukum Musa, tidak peduli apakah orang yang dijamah ini jadi sembuh. Yang terjadi adalah Yesus yang menjamah orang kusta, sekarang dia yang jadi najis. Itulah sebabnya sekarang Yesus tidak bisa masuk ke dalam kota dan harus tinggal di tempat-tempat sunyi. Kenapa? Karena Yesus katakan kepada orang, jangan ceritakan kepada siapapun. Tapi orang ini cerita kemana? Tuhan menjamah aku dijamah, aku dijamah. Dia sembuh, tetapi sekarang Yesus menjadi orang yang terbuang. Sekarang hukum di Imamat 13 ayat 45 dan 46 diterapkan kepada Yesus yang menyembuhkan orang kusta itu. Oleh karena Yesus sudah menjamah orang kusta itu. Dan sekarang kita kembali kepada pembukaan cerita. Yesus keluar dari air. Langit sobek. Kata sobek adalah menggambarkan suatu fenomena yang tidak bisa dikembalikan. Kalaupun diperbaiki, bekas-bekasnya, tanda-tandanya selalu ada. Ketika Yesus masuk ke dalam dunia ini, ketika Tuhan Yesus memilih untuk menyembuhkan, menyelamatkan, memulihkan orang berdosa, maka dia menjadi senasib dengan kita. Sekarang dia yang tadinya murni, kita yang najis, dengan masuknya dia ke dunia, kita dimurnikan, kita disucikan, kita dikuduskan. Tetapi dia sekarang memikul kenajisan kita. Itulah juru selamat kita. Itulah the good news, the gospel yang disampaikan oleh Injil Markus. Waktunya telah genap. Kerajaan sorga sudah ada. Pemulihan, berbalik, proses pengembalian. Inilah undangan kepada masing-masing kita. Dengan suara kita yang paling lemah pun, arahkanlah suara itu kepada Tuhan. Suara kita akan didengar, tetapi pada saat yang sama ingat, ketika Tuhan mendengar suara kita, hidupnya berubah dan tidak pernah sama lagi. The new normal for him. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And be gracious, the Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Amen.
How can I say thanks for all the things that you've done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love to me. And the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I have and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For with His blood, He has saved me. And with His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life and let it be pleasing, Lord, to Thee. And sure gain any praise, let it go to Calvary. To God be the glory for the things He has done. Wherever you are, give Him praise. The Bible says, let everything that hath breath praise the Lord. He's worthy. Over with His blood, He has saved me.